Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Fajadas Prasetya dari kelas Elektro Sabtu pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar Bahasa Indonesia yang kedua, yaitu presentasi mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Oke, berikut adalah PPT-nya. Oke, berikut adalah bagian judul dari potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakangnya, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga simpulan dan saran. Oke, jadi latar belakangnya itu di sini bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur terbesar di Asia Tenggara, yakni lebih dari 270 juta orang. Dengan jumlah tersebut, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa dengan pengguna terbanyak di dunia. Hal ini memberikan dasar kuat bagi bahasa Indonesia untuk diusulkan sebagai bahasa ASEAN. Bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi Indonesia itu peringkat pertama dengan penutur bahasa terbanyak di ASEAN. Oke, jadi penutur bahasa Indonesia itu diperkirakan mencapai 42% dari total populasi Asia Tenggara. Bisa dilihat Indonesia ada 248, disusul Vietnam 85,8, di situ ada Filipina dengan bahasa Tagalog 83, dan di sini menyusul peringkat 4 ada bahasa Jawa dari Indonesia 68. Ada lagi di urutan nomor 7 ada bahasa Sunda dari Indonesia juga sebanyak 32,4. Oke, lanjut. Selain jumlah penutur, bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Jadi bahasa Indonesia itu mirip-mirip sama bahasa Melayu. Kayak contohnya di kartun Upin Ipin ya, kartun Boboiboy gitu kan, ada bahasa-bahasa yang mirip-mirip ke Indonesia gitu ya. Kesamaan ini menjadikan bahasa Indonesia mudah dipahami dan dipelajari oleh masyarakat di kawasan Asia Tenggara, sehingga berpotensi menjadi bahasa penghubung regional. Jadi kebanyakan kawasan di Asia Tenggara itu sudah mempelajari bahasa Indonesia, dan mereka menganggap bahasa Indonesia itu mudah dipahami dan dipelajari. Makanya ada kemungkinan besar kalau bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa utama di ASEAN. Lanjut, Indonesia juga memiliki posisi strategis sebagai negara pendiri ASEAN dan salah satu kekuatan utama dalam bidang politik, ekonomi, serta budaya di Asia Tenggara. Oke, jadi di sini bisa dilihat Indonesia yang berwarna merah hampir menguasai seluruh posisi di ASEAN, atau bisa dibilang juga sebagai negara terbesar di ASEAN. Besar banget ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini tetangga-tetangga ada Malaysia, Brunei, Thailand, Laos, Vietnam. Tuh, sudah dinomorin, bisa dilihat. Oke.
Pengaruh Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan regional memperkuat peluang bahasa Indonesia diakui secara resmi oleh negara-negara anggota ASEAN. Jadi dalam kehidupan regional ini yang bahasa Indonesia berpeluang kuat untuk menjadi bahasa resmi dan diakui oleh negara ASEAN, negara anggota ASEAN. Oke, lanjut ke pembahasan mengapa bahasa Indonesia berpotensi untuk menjadi bahasa ASEAN. Nah, kenapa tuh? Oke, karena bahasa Indonesia tergolong mudah dipelajari dan memiliki struktur yang sederhana tanpa konjugasi rumit dan menggunakan abjad Latin. Jadi kemudahan ini menjadikan bahasa Indonesia lebih cepat diajarkan kepada penutur asing dibandingkan bahasa-bahasa lain di kawasan Asia. Jadi bahasa Indonesia tuh gampang dipelajari ya, karena dia menggunakan abjad Latin, terus strukturnya sederhana, nggak kebanyakan struktur gitu ya. Kalau bahasa asing kan yang diganti atau bunyinya berbeda, tulisannya apa tapi dibacanya apa gitu. Di samping itu juga kekuatan budaya Indonesia seperti musik, film, kuliner, dan pariwisata turut memperluas pengaruh bahasa Indonesia di dunia internasional. Selain bahasa, Indonesia itu punya kekuatan budaya. Contoh musik, musik Indonesia tuh udah kemana-mana, udah sampai luar negeri gitu ya. Siapa contohnya? Ada Iwan Fals, ada Rhoma Irama dan lain-lain gitu ya. Terus film juga nih, film apa? Film horor misalkan, film horor, film romantis gitu ya, film-film bioskop yang yang anak muda gitu ya istilahnya kan, pada banyak ditonton tuh. Dilan gitu ya contohnya, Milea gitu. Oke, lanjut. Di sini juga ada kuliner. Kuliner juga nggak kalah nggak kalah viral gitu ya, nggak kalah promosi gitu, nggak kalah saing sama negara-negara luar gitu ya. Kuliner Indonesia juga macam-macam, banyak di luar negeri. Sampai ada yang bangun warteg gitu ya, warteg di Mesir gitu, ada tuh warteg di Mekah, katanya biar jamaah haji Indonesia bisa makan masakan negaranya sendiri gitu, harganya juga terjangkau gitu ya. Lanjut, ada pariwisata juga jadi kekuatan budaya Indonesia. Macam-macam tuh, banyak banget pariwisata Indonesia. Karena Indonesia ini banyak destinasi wisata ya, terus kekayaan alam segala macam. Bagus lah Indonesia nih, pemandangannya gitu ya. Oke, jadi itu semua turut memperluas pengaruh bahasa Indonesia di dunia internasional. Lalu konten-konten digital berbahasa Indonesia kini semakin dikenal di negara-negara ASEAN. Konten-konten digital siapa? YouTube kreator gitu ya. Tamboy Kun gitu kan, orang biasa makan sambil makan gitu. Iya, orang makan nonton makan gitu, katanya biar makin selera gitu ya. Nah, itu juga udah mancanegara tuh. Tamboy Kun udah terkenal di mana-mana contohnya gitu ya. Terus ada lagi kayak game-game gitu, misalkan ya Mobile Legend atau game-game perang gitu. Ini juga ngaruh ke ASEAN, terutama melalui media sosial dan platform streaming. Oke, yang tadi saya bahas ada platform streaming. Biasanya YouTuber melakukan streaming. Nah, itu kan pakai bahasa Indonesia. Bisa dilihat di semua penjuru dunia gitu ya, sama melalui sosmed.
Lanjut. Lalu pemerintah Indonesia melalui program BIPA. Nah, ini Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, ini itu salah satu program pemerintah Indonesia yang sangat bagus. Dan juga dia BIPA ini aktif memperkenalkan bahasa Indonesia ke luar negeri. Jadi misal universitas mana gitu ya di luar negeri ada mata pelajaran bahasa Indonesia gitu, atau sekolah menengah gitu, sekolah menengah di negara mana gitu juga ada bahasa Indonesia gitu. Dan program ini diadakan di lebih dari 50 negara tuh. Sudah sampai lebih dari 50 negara di Asia Tenggara yang mempelajari bahasa Indonesia. Bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan bahasa Indonesia di tingkat global. Sesuai yang saya sebutkan tadi, jadi bahasa Indonesia itu ada di universitas dan lembaga-lembaga pendidikan lain di luar negeri. Sudah dijalankan melalui program BIPA. Mantap untuk BIPA. Oke, jadi kesimpulannya bahasa Indonesia itu memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa ASEAN karena didukung oleh jumlah penutur yang besar seperti yang tadi ya. Berapa tuh? 270 juta sendiri penuturnya. Lalu kemiripan dengan bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu tuh yang tadi saya sebutin agak mirip-mirip ya. Contohnya di film-film kartun, serta pengaruh budaya yang luas. Budaya Indonesia sangat luas, jadi orang luar negeri itu makin penasaran dengan bangsa Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara utama di kawasan semakin memperkuat potensi ini secara politis dan sosial. Nah, tadi ya negara kita itu paling besar di kawasan Asia Tenggara, paling besar, paling luas, paling kaya, ya, kaya akan budaya, kaya akan kekayaan alam gitu ya. Oke, selain itu bahasa Indonesia juga dinilai layak sebagai bahasa pemersatu ASEAN karena mudah dipelajari dan memiliki fungsi komunikasi lintas budaya yang kuat. Jadi hampir di Asia Tenggara itu ada bahasa Indonesia gitu ya. Lagi jalan-jalan healing ke luar negeri, tiba-tiba orang ngomong negaranya dia gitu ya, daerah negaranya, kita nggak tahu, terus kita keceplosan ngomong bahasa Indonesia, dia malah ngomong bahasa Indonesia juga gitu kan, dan dia malah paham gitu. Kebanyakan kan orang bule begitu ya, nggak semuanya tapi ada yang begitu. Oke, dengan terus diperkenalkan melalui diplomasi bahasa dan pendidikan, bahasa Indonesia dapat menjadi simbol persatuan dan identitas kawasan Asia Tenggara. Oke, ya kita berdoa aja mudah-mudahan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, karena emang hampir di negara-negara di Asia Tenggara itu sudah pada bisa bahasa Indonesia gitu ya. Dan karena emang bahasa kita itu mudah dipelajari gitu. Oke, kesimpulan sudah. Sekarang sarannya, untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN perlu langkah konkret. Apa sajakah itu? Oke, jadi saya mempunyai saran untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN itu apa aja sih? Oke, di sini saya baru kepikiran ada empat buah. Jadi yang pertama, pemerintah harus memperluas diplomasi bahasa melalui kerjasama antar negara ASEAN. Jadi pemerintah ini harus mengembangkan lagi diplomasi bahasa melalui kerjasama antar negara ASEAN. Oke, sekarang pemerintah sudah ada program BIPA dan itu cukup bagus untuk bahasa Indonesia berkembang di negara ASEAN. Tapi saya minta satu lagi ya, itu
untuk memperluas diplomasi bahasa melalui kerjasama, kan jadi lebih enak gitu ya. Misal kerjasama dengan negara apa nih, nah nanti negara yang dikerjasama ini itu akan memperluas gitu ya bahasa Indonesia, disebar atau ada hari-hari tertentu untuk menggunakan bahasa Indonesia gitu. Contohnya seperti itu. Yang kedua, ada lembaga pendidikan meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oke, ini jadi misal di negara mana gitu ya, atau di negara kita sendiri gitu, misalkan ada orang luar negeri gitu yang jadi WNI atau transmigrasi segala macam. Jadi untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia, kalau belajar di kita gitu kan, sesama orang Indonesia kan biasanya yang wajar, yang pokok-pokoknya aja gitu, yang karena kita udah tahu nih kita orang Indonesia ya. Kalau orang penutur asing gitu atau orang luar negeri kan belum tahu dasarnya gitu ya, atau belum tahu intinya gitu, pokoknya gitu. Jadi didalami lagi untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Lanjut, yang ketiga ada media dan industri kreatif, memperbanyak konten berbahasa Indonesia. Nah ini media itu berarti kita nih sebagai mahasiswa gitu agar lebih kreatif untuk bikin konten bahasa Indonesia nih, kayak yang saya lagi bikin contohnya. Nah ini contoh media untuk memperbanyak konten ya. Ini nanti saya upload di YouTube gitu sesuai arahan dari dosen Bu Eka. Dimasukin ke YouTube, habis itu saya publik di YouTube gitu ya, biar bahasa Indonesia ini lebih terkenal gitu di kawasan Asia Tenggara. Dan industri kreatif itu contohnya kayak bisa toko-toko gitu ya, toko-toko atau restoran-restoran jangan menggunakan bahasa asing gitu ya, pakailah bahasa sendiri, bahasa Indonesia ya. Kenapa harus isinya coffee gitu kan, coffee shop ya, tinggal warung kopi gitu ya, atau mau lebih trennya lagi bakul kopi gitu kan, bahasa Jawa gitu. Ya, bakul kopi gitu kan, kayaknya mantep tuh buat jadi industri gitu ya, atau nama-nama toko usaha gitu, atau untuk perusahaan ya, misalkan jangan misalkan perusahaan apa itu namanya yang bahasa Inggris, global ya, global apa sih, dunia ekspres gitulah, dunes gitu kan. Dan itu kan ekspres kan berarti kan bahasa Inggris gitu kan, dunex, dunia ekspres. Nah, pakai aja dunia cepat gitu, dupat kan gitu. Dunia cepat gitu kan, orang bangga gitu, wah udah PT gede gitu kan pakai bahasa Indonesia gitu, kayaknya lebih bagus gitu, dan lain-lain lah banyak. Lanjut, yang keempat itu masyarakat turut menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan sinergi seluruh pihak, bahasa Indonesia berpeluang besar menjadi bahasa resmi ASEAN. Nah, jadi selain pemerintah atau lembaga pendidikan, media, sosmed, industri kreatif, di sini ada masyarakat juga untuk menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selama ini kita menggunakan bahasa Indonesia itu kadang masih belepotan gitu ya, kadang masih belum benar, masih campur-campur bahasa daerah atau bahasa apalah itu, bahasa sekarang entah dari mana munculnya gitu kan. Namanya juga era globalisasi gitu kan, makin kesini makin aneh-aneh gitu. Nah, jadi masyarakat jangan hilang gitu bahasa Indonesianya, ngomong pakai bahasa Indonesia ya yang bagus, yang baik dan benar gitu. Jangan ngomong yang dicampur-campur gitu, campur bahasa ini bahasa itu. Ngomong yang baik
yang benar. Itu jadi peluang Indonesia lebih besar untuk menjadi bahasa resmi ASEAN di masa depan. Oke, itu aja saran dari saya ya, ada 4 buah. Dan penutup, terima kasih kepada Universitas Dian Nusantara. Selanjutnya ada Bu dosen, Bu Ekawati. Terima kasih Bu Eka atas bimbingannya, atas sarannya, atas pembelajarannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.